Setiap manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dibangkitkan dalam keadaan baik dan terpuji. Orang-orang yang meninggal dalam berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, maka Allah akan bangkitkan dalam keadaan yang sama. Semua dibangkitkan dalam kondisi sesuai amalnya. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram maka akan dibangkitkan dalam keadaan mengucapkan talbiyah. Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika seorang sahabat yang umrah bersama beliau meninggal dunia, beliau mengatakan kelak pada kiamat nanti ia akan dibangkitkan dengan kondisi mengucapkan talbiyah. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid karena mempertahankan agama Allah akan dibangkitkan dengan luka-luka yang masih mengeluarkan darah tapi beraroma wangi. Oleh sebab itu, anjuran untuk membimbing orang dekat kita yang akan meninggal dunia dengan ucapan La ilaha illallah menjadi sangat penting. Mudah-mudahan kalimat tauhid inilah kelak yang ia ucapkan ketika dibangkitkan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir ucapan dari hidupnya adalah La ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikianlah kondisi orang-orang beriman ketika dibangkitkan dari kuburnya. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran sedikit pun dari peristiwa yang dahsyat ini, karena mereka telah diberi keteguhan hati oleh Allah Ta'ala sebagaimana firman-Nya, bahwasannya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat. Dan mereka disambut oleh para malaikat. Malaikat berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Al-Quran, Surah Al-Anbiya, ayat 101 hingga 103. Tentu saja rasa aman dan jauh dari khawatir ini bertingkat-tingkat, sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Bagi mereka yang jauh dari perbuatan syirik dan maksiat, maka itulah yang mendapat rasa aman yang paripurna. Sedangkan bagi mereka yang tidak berbuat syirik kepada Allah, tapi masih bergelimang maksiat, maka tentu masih ada kekhawatiran di hati mereka. Sedangkan bagi mereka yang disesatkan setan dan jatuh dalam kubangan kesyirikan, serta bergelimang maksiat, hati mereka dipenuhi perasaan takut dan khawatir. Mereka kaget karena menyangka tidak akan dibangkitkan. Selama ini mereka menduga setelah kematian tidak ada lagi urusan. Hidup hanya di dunia dan untuk dunia. Itulah gambaran orang-orang kafir ketika dibangkitkan dari kubur mereka, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Yasin ayat 51 dan 52. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Al-Quran Surah Yasin ayat 51 hingga 52. Sedangkan bagi para pelaku riba, maka mereka akan bangkit dari kuburnya seperti orang gila yang kerasukan setan, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Riba menjadikan pelakunya dibangkitkan dalam keadaan gila dan kesurupan. Larangan terhadap riba begitu keras. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan riba termasuk dalam 7 perkara yang membawa kebinasaan. Di antara 7 perkara itu terdapat syirik, sihir, membunuh, dan memakan harta anak yatim. Jika pemakan riba dibangkitkan dalam keadaan seperti orang gila dan kesurupan, maka ada juga yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Orang-orang ini bahkan sempat protes kepada Allah, seperti yang Allah ceritakan dalam surat Al-Isra ayat 124 hingga 125. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat? Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Al-Quran Surah Toha ayat 124 hingga 125. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta, dan ada pula yang dibangkitkan dengan ukuran tubuh sangat kecil. Siapakah mereka?
Mereka merupakan orang-orang yang sombong semasa hidup di dunia. Mereka telah Allah beri karunia berbagai macam kelebihan, baik itu kekuatan, harta, kecerdasan, ataupun yang lainnya. Tapi kemudian berbagai kelebihan itu justru digunakan untuk melecehkan, merendahkan orang, dan menolak kebenaran. Sebagai balasannya maka mereka yang sombong akan Allah bangkitkan dalam keadaan kecil dan hina. Sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW dalam sabdanya, pada hari kiamat orang-orang congkak dan sombong akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam ukuran sebesar biji sawi dan mereka diinjak-injak oleh orang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Setelah terjadi kiamat, kemudian alam semesta mengalami kehancuran, semua yang ada di muka bumi ini fana, habis, tidak ada semuanya. Dan dengan kuasa Allah, manusia akan dibangkitkan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Ketika terjadi kebangkitan, semua manusia akan dibangkitkan, maka pada hari itu yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang akan lari dari saudaranya, akan meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abi, akan meninggalkan ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang pada saat itu hanya menguruskan dirinya sendiri. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, nanti pada hari kebangkitan, kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, semua akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan uratan. Artinya tidak beralas kaki dan tidak berbusana. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu kita malu, kita tidak berbusana. Apa sabda Rasul? Aisyah, situasi saat itu sangat berat. Di hari kebangkitan itu sangat dahsyat, sehingga orang sudah tidak akan memperhatikan orang lain. Walaupun kita tidak berbusana, karena dibangkitkan tanpa busana, orang sudah tidak akan memperhatikan diri kita. Kita juga tidak akan memperhatikan orang lain. Semua orang hanya fokus bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri. Inilah dahsyatnya kebangkitan. Dan ini sesuatu yang pasti dialami. Seorang mukmin wajib percaya akan adanya hal ini. Dan hari kebangkitan itu hanya bisa diterima dengan keimanan. Di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, kita harus berusaha untuk menyiapkan diri, membekali diri dengan amal-amal soleh, sehingga kita di saat kebangkitan nanti, saat tidak ada yang bisa menolong kita, dan kita pun tidak bisa menolong orang lain, yang bisa menolong kita hanyalah amalan-amalan soleh. Apalagi amalan-amalan di bulan Ramadan, di mana Rasulullah menganjurkan ibadah sunnah saja itu pahalanya sama dengan wajib, dan ibadah wajib oleh Allah akan dilipat gandakan. Mari kita jadikan Ramadan yang indah ini, Ramadan yang penuh berkah ini, untuk menyiapkan diri menghadapi hari kebangkitan yang pasti akan terjadi, yang pasti akan dilewati oleh kita semua, yang mana pada hari itu kekuatan hanyalah ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Khazanah, betapa dahsyat dan mengerikannya hari kebangkitan. Manusia akan dibangkitkan dengan ruh dan jasad yang kembali utuh. Jiwa dan ruh mereka tetaplah sama. Mereka tetaplah sosok yang sama. Hanya jasad yang baru dengan kehidupan yang baru. Jasad mereka tidak lagi seperti dulu di dunia. Jasadnya tidak lagi akan merasakan kematian. Inilah tubuh yang kekal yang akan dibawa ke surga atau ke neraka. Nah pemirsa, tetap bersama Khazanah serial Perjalanan Abadi setiap hari pada pukul 5.15 waktu Indonesia Barat sepanjang bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.